My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Seminggu sudah sejak kejadian Justin yang menyentuh Nara dalam keadaan marah. Tak sekalipun Justin menampakkan wajahnya di depan Nara. Bahkan pulang ke rumah, mereka pun tidak. Sedangkan Nara sudah mulai menerima keadaannya yang sekarang dan melakukan aktivitas kerjanya sebagai karyawan paruh waktu di Indomaret dan juga mahasiswi. Saat sedang menikmati makan malamnya sendiri, terdengar suara mobil yang memasuki perkarangan rumah. Selang beberapa menit tampak dua laki-laki memasuki rumah. Wajah keduanya sangat amat bahagia. Nara melihat sekilas kemudian melanjutkan makannya. Ternyata dia bersama Alex, batin Nara. Justin juga hanya melihat Nara sekilas beda dengan Alex yang menghampiri Nara di meja makan. "Hai Nara, apa kabar?" sapa Alex dengan wajah riangnya. Alex tampaknya terpikat oleh kecantikan Nara yang begitu alami. "Bisakah kamu lihat sendiri bukan? Aku lagi menikmati makanan ini," jawab Nara. Mendengar jawaban Nara seperti itu, Justin menghampiri Alex. "Lex, lo mending ikut gue ke ruangan pribadi gue. Biarkan Nara menikmati makanannya. Dia terlihat tidak biasa, mungkin dia sedang hamil," ujar Justin. Dek, Nara menghentikan suapan berikutnya. Jantungnya seakan berhenti. "Apa hamil? Kata siapa aku lagi hamil? Apa dia sudah gila? Aku makan lahap seperti ini karena aku sangat lapar," dumelnya di dalam hatinya. Setelahnya Nara memotong daging dan melanjutkan makannya. Di sisi lain, Alex diam mematung, seakan ia syok mendengar penuturan sahabatnya itu. Kalau Nara hamil, berarti mereka sudah dong. Wah, berarti mereka sudah melewati malam pertama. Pantesan saja Justin yang garang sudah mulai jinak. Hihihihi, gumam Alex di dalam hatinya terkekeh geli. "Baiklah," jawab Alex. Dan dia juga melihat ke Nara berharap Nara memberikan penjelasan apakah benar Nara hamil. Setelah Justin dan Alex pergi ke ruangan pribadi Justin, Nara menyudahi makan malamnya dan beranjak ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Nara menuju balkon kamar dan duduk menatap malam yang sepertinya akan hujan. Tak ada air mata, tapi kenapa sakit sekali rasanya. Sejak kejadian di mana Justin mengambil keperawanannya, Justin terlihat begitu tak acuh. Tak lama terasa rintik-rintik hujan yang mulai deras. Nara menikmati setiap tetesan hujan yang membasahinya. Lama-kelamaan, Nara menangis dalam diam. "Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tak suka berbagi dalam hal seperti ini. Mimpiku, aku hanya mendapat suami yang tak akan memperdulikan diriku." Sedangkan Justin juga tengah menatap keluar balkon kamarnya, memikirkan keadaan Nara. Jujur saja, dia sedikit merasa bersalah telah memaksa Nara menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Saat itu dia benar-benar diliputi rasa marah yang sangat amat pada Nara. Karena Nara yang sudah membuat dirinya tidak bisa tenang beberapa saat perihal publiknya pernikahan mereka. Selama seminggu ini, Justin menempati apartemen Alex. Pagi ini di kediaman Justin dan Nara sedang kedatangan tamu, tak lain adalah sepupunya Justin yang bernama Faisal. "Pagi sekali lo datang," tanya Justin setelah membuka pintu melihat tamu yang datang. "Ya ampun Justin, dari mana saja lo? Lo tahu seberapa gue merindukan lo. Lo hilang tanpa jejak setelah kecelakaan itu," ujar Faisal. "Lo terdengar seperti orang jomblo. Buang sifat alay dan lebay lo di hadapan gue," sahut Justin yang sedikit geli dengan respon sepupunya itu. Mbak Surti yang sedang menyiapkan sarapannya merasa sedih dengan Mbak Naranya yang terlihat murung. Saat Justin, Alex dan Faisal sedang menikmati sarapannya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita. "Mbak Surtiku cantik, where are you?" Tak lama muncullah wanita cantik dengan pakaian olahraganya, tampak begitu cantik. Ditambah keringat yang membuat rambutnya menempel di sekitar wajahnya.
Saat berada di ruang makan, matanya menangkap 3 orang yang sedang memandangnya dengan ketidakpeduliannya. Dia tak menyapa dan langsung menuju Mbak Surti. Alex dan Faisal terpesona melihat Nara, apalagi Justin. Dia tak berhenti menatap Nara sampai suara Mbak Surti menyadarkannya. "Saya, Mbak Nara, ada yang bisa dibantu?" tanya Mbak Surti. "Buatin jus jeruk ya, nggak pakai es, nanti bawain ke kamar," ujar Nara. Kemudian membisikkan di kuping Mbak Surti. "Sekalian nasi, lauk, sama air putih, Mbak Surti." Mbak Surti yang mendengar bisikan itu tertawa geli. Dia tahu, pasti Nyonya yang maunya dipanggil Mbak ini nggak sudi sarapan bareng mereka. "Siap 45, Mbak Nara." Nara tertawa mendengar jawaban Mbak Surti. Kemudian melangkah meninggalkan ruang makan itu. Tapi saat melewati meja makan, langkahnya terhenti mendengar ucapan Alex. "Nara, kau dari mana? Ayo sini, sarapan bareng," ajak Alex. Nara hanya menoleh tanpa menjawab dan melanjutkan langkahnya. Kali ini suara Justin yang terdengar. "Apa kamu tuli, Nara? Alex mengajakmu makan bersama, maka duduklah," ujar Justin dengan suara beratnya memandang Nara. "Oh, benarkah? Maafkan saya, Alex. Mungkin kuping saya sedikit gangguan, jadi tak mendengar. Tapi saya sebenarnya dengar sih, cuma malas jawab. Dan gimana ya? Rasanya kalau saya gabung akan merusak suasana makan keluarga bahagia," jawab Nara cuek diakhiri senyum tak tulusnya dan meninggalkan ruangan itu. Justin mengepalkan kedua tangannya yang memegang sendok. Sedangkan Faisal yang hanya melihat adegan itu menyeringai. Wanita yang tak akan mudah ditindas dan mempesona batinnya. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di kamar Nara. "Iya, sebentar," jawab Nara dari dalam dan segera membukakan pintu. Justin berdiri di depan pintu dengan membawa satu nampan lengkap dengan isinya, seperti pesanan Nara pada Mbak Surti. "Kemana Mbak Surti? Kenapa kau yang mengantarnya?" tanya Nara dingin. Tanpa menjawab pertanyaan Nara, Justin menerobos masuk ke kamar Nara dan menaruh makanan Nara di meja. "Ada yang ingin aku bicarakan," ujar Justin. Menatap lekat mata Nara berusaha mengintimidasi Nara, tapi seperti biasa selalu gagal. "Maka bicaralah, aku tak punya banyak waktu," jawab Nara tak bersahabat. "Aku menginginkan kamu hamil secepatnya. Jika kamu bisa memberikanku seorang anak, aku akan benar-benar menganggapmu sebagai istriku," jeda Justin dan melihat ekspresi Nara. Nara yang mendengar itu hanya menaikkan satu alis matanya. "Dan lagi, jika kamu benar-benar mengandung anakku, aku akan menjadi suami yang baik dan mengklarifikasi atas pernikahan kita ini ke publik," jelas Justin. "Hamil katamu? Aku harus mengandung anakmu, sedangkan kamu sudah memperkosaku begitu saja," jawab Nara lagi. Entah apa yang Justin rasakan melihat Nara yang menolak tawarannya. Permintaannya ini keterlaluan ataukah memang Justin sudah mulai jatuh hati dengan Nara? Setelahnya Justin meninggalkan kamar Nara dengan menutup pintu kamar dengan keras. Blam! Sepeninggalan Justin, Nara mengunci pintu kamarnya dan mengusap wajahnya dengan kasar. Segera dia menghubungi seseorang. "Siapkan surat perceraian aku dengan Justin sekarang. Aku mau besok sudah ada di rumahku. Setelah kau memperkosa aku begitu saja lalu menghilang, sekarang kau menginginkan seorang anak dari rahimku. Apakah kau anggap aku ini wanita jalang?" lanjut Nara. Drr, drr. Nara menghentikan aktivitas mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Elizabeth calling. "Hal, maksudmu apa memintaku membuatkan surat cerai, ha? Dan surat cerai untuk siapa? Itu tidak mungkin, Uncle dan Onti kan?" cecer suara di seberang telepon. Nara menghembuskan napasnya. Dia lupa saat menikah tidak mengundang sahabatnya yang berstatus pengacara itu. "Sembarangan, bukan untuk mama dan papaku." "Jadi untuk siapa surat cerai itu?" tanya Elizabeth. "Surat cerai untukku dan suamiku, oh calon mantan tepatnya," kata Nara santai. "Hah? Kau sudah menikah?" jerit Elizabeth di seberang telepon, syok mendengar ucapan Nara. "Iya Tuhan, kupingku bisa tuli jika kau berteriak seperti itu."
Sudahlah, aku akan jelaskan besok detailnya. Yang penting surat-surat cerai itu besok siang aku tunggu. Dan bye, aku masih sibuk, akan kukirim data-datanya segera via email. Segera Nara memutuskan panggilan itu secara sepihak. Karena dia tahu temannya itu tak akan berhenti meneror dengan berbagai pertanyaan. Tak banyak barang yang dia masukkan ke koper. Hanya barang yang dia beli dengan uangnya sendiri. Dan setelahnya, Nara mengirim semua berkas yang dibutuhkan untuk proses perceraian. Nara memandang tak nafsu makanan yang tadi dibawakan oleh Justin tadi. Aku pesan makanan aja lewat Abang Tijo. Setelahnya, Nara mendownload aplikasi itu, kemudian memesan makanan yang dia inginkan. Selang beberapa menit, makanan Nara sudah sampai di depan gerbang. Dengan segera, Nara turun dari kamar. Saat di ruang tamu, Nara melihat Faisal, Justin dan Alex yang sedang bercanda gurau sambil menikmati cemilan. Mbak Nara, baru mau saya panggil. Itu ada Pak Tijo di depan, katanya ada pesanan atas nama Nara. Ucap Mbak Surti yang melihat Nara sudah di depan pintu. Oh iya, tadi Nara pesan makanan Mbak. Ya udah, Nara ambil dulu deh. Tak memperdulikan ketiga orang yang melihatnya, Nara langsung keluar untuk mengambil pesanannya. Setelah membayarnya, Nara berniat kembali ke kamarnya dengan semua makanan yang dia beli tadi. Tapi suara Faisal membuatnya menghentikan langkahnya. Wah, kakak ipar Nara, kau beli apa? Kenapa wangi sekali? Tanya Faisal dan menghampiri Nara. Makanan, jawab Nara singkat. Apa aku boleh coba makanannya? Itu terlihat sangat menggiurkan, ujar Faisal sambil sembari tersenyum menggoda, menatap lekat wajah cantik Nara. Sorry, cuma seporsi, cukup buat aku saja. Minta beliin sama abangmu itu. Dia kan seorang sultan, masa minta sama rakyat jelata sepertiku? Ujarnya dengan nada mengejek di kata-kata terakhir dan dengan santainya melangkah menuju kamar. Justin yang mendengar nada sinis dan ejekan dari Nara merasa geram dan memandang tajam punggung Nara yang berjalan ke kamarnya. Sedangkan Faisal hanya tersenyum, entah jenis senyuman apa itu. Lo lihat, Nara seperti merpati yang tak mudah untuk ditaklukkan. Jika lo tidak menyukainya, izinkan aku menjadi suaminya, ujar Faisal menggoda Justin. Dengan segera Justin menghampiri Nara dengan kursi rodanya dan memeluknya dari belakang. Hei, jangan harap aku mengizinkanmu didekati oleh Faisal. Jika kamu merasa tidak nyaman seperti tadi, maka bilanglah padaku. Aku akan mengusirnya segera, ujar Justin. Baiklah, aku akan katakan, aku tidak nyaman berada di dekatmu, maka kamu bisa mengusirku sekarang juga, ujar Nara. Aku tidak akan mengusirmu, sekalipun kamu tidak nyaman di rumah ini. Jangan sekali-sekali kau melangkahkan kaki pergi dari rumah ini, ujar Justin melepas pelukannya dari Nara. Lalu ia pergi dengan wajah kesalnya. Setibanya di ruang tamu, Justin membanting semua barang yang ada di nakasnya, upaya meluapkan kekesalannya pada Nara. Entah kenapa, akhir-akhir ini ia ingin sekali mendapatkan perhatian Nara. Tetapi Nara malah semakin bersikeras